Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika daring. Yang kali ini kita coba melakukan pembahasan soal-soal pilihan ganda tentang materi filling slot, ya, permutasi dan kombinasi. Video ini adalah video ke-1 dari 10 video yang direncanakan dan tetap masih diasuh oleh Kong Charman. Oke, untuk soal yang pertama, perjalanan dari Jakarta Semarang dilayani 4 perusahaan bis, sedangkan perjalanan dari Semarang Surabaya dilayani oleh 5 perusahaan bis. Seorang pemudik hendak bepergian dari Jakarta menuju Surabaya dengan menggunakan bis melalui Semarang. Jika ia kembali lagi dari Surabaya menuju Jakarta dengan menggunakan bis melalui Semarang, banyaknya pilihan bis yang bisa digunakan selama perjalanan. Apabila bis bisa digunakan pada saat pergi dan boleh dinaiki kembali pada saat pulang adalah berapa? Ini persoalan panjang banget soalnya, tapi bisa kita sederhanakan. Yang perlu kalian perhatikan adalah angka 4 di sini, ya, dan angka 5, ya. Jadi dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke Semarang, pertama adalah naik 4 bis. Kemudian naik ada 5 bis pilihan. Nah, ini tinggal dikalikan saja, ya. Hasilnya menjadi 20. Dari Surabaya ke Semarang pada saat pulang berarti ada 5 pilihan, ya. Tinggal dikalikan, dari Semarang ke Jakarta ada 4 pilihan, sama dengan 20. Nah, jadi bolak-balik totalnya, awas, hati-hati, bukan 20 tambah 20, tapi 20 kali 20. Jadi asas perkalian hasilnya adalah 400. Jadi ini adalah jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Banyaknya nomor sambungan pesawat telepon dari 5 angka yang berbeda yang dapat dibentuk dari 8 bilangan asli pertama dengan syarat tidak boleh berulang. Ingat, 8 bilangan asli itu berarti tidak pakai 0, ya. Jadi 1 sampai 8. Sementara telepon yang nomor telepon terdiri dari 5 angka. Kalau kita menganut ke rumus permutasi, ya, ingat rumus permutasi itu adalah 8 permutasi 5, artinya 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 5 difaktorialkan, ya. Ini sama saja dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, ya, dibagi dengan 3 faktorial. 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial habis, ya, tinggal 1, ya. Tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4, ya. 4 kali 5 20, 120, 940, ya. Jadi hasilnya berapa? Yang 6720, ya, yang B. Nah, untuk kalau berdasarkan teknik filling slot, ini adalah ada 8 angka, ya. Ada 8 angka. Berarti semuanya ke-8-nya boleh mengisi slot pertama ini. Jadi ada 8, ya. Nah, untuk mengisi slot yang kedua, ya, ini berarti ada 8 angka, udah posisi di sini 1, ya. Tinggal 7, berikutnya tinggal 6, berikutnya tinggal 5, berikutnya tinggal 4, ya. Ini tinggal dikalikan saja, ya. Kalau pakai teknik filling slot, ya. Berarti ini 6720, sama saja, ya. Nah, inilah angka dari 8 kali 7 kali 5 kali 4 ini, ya. Ini sama saja dengan di sini. Jadi boleh yang bagi hafal yang rumus silahkan pakai rumus permutasi, sementara yang tidak hafal rumus permutasi pakai teknik filling slot seperti ini, ya.
hasilnya akan sama saja. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pada kompetisi bola basket yang diikuti oleh 6 regu, panitia menyediakan 6 tiang bendera. Banyaknya susunan yang berbeda untuk memasang bendera tersebut adalah, ini berarti gampang ya, ini mah n faktorial r, di mana n faktorial r, di mana n sama dengan r. Ini hasilnya adalah n faktorial ya. Saya ulang, n permutasi r, untuk n sama dengan r, maka hasilnya adalah n faktorial. Berarti ini tinggal 6 faktorial. 6 faktorial berarti 6 kali 5 ya, kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, salah satu contoh mempercepat perkalian ya untuk sortir yang soal yang salah. 6 kali 5 itu 30, ujungnya 0. Nah, kalau ujungnya udah 0, dikalikan berapapun pasti hasilnya 0. Nah, otomatis dengan cara seperti ini berarti udah salah ya. Ini udah bisa dikatakan salah karena ujungnya bukan 0 ya. 6 kali 5 30, 30 kali 4 120, belum dikalikan 3, berarti otomatis ini juga pasti salah ya. Jadi tidak perlu mengalihkan dengan cara bertahap. Ini kita udah tahu bahwa yang benar adalah ini. Tahu ini hasilnya, kalaupun kita kalikan, ini hasilnya akan tetap menjadi 720. Oke, soal berikutnya. Banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ingat, ada 8. Syaratnya tidak boleh berulang ya. Jadi ada 3 angka ya, terdiri dari 8 bilangan yang dibutuhkannya. Syaratnya tidak boleh berulang. Ya, berarti ini tinggal 8 ya, kali 7 kali 6 ya. Ini cara cepatnya kalau misalnya dengan teknik pilih slot ya. 8 kali 7 6 ya. 2 kali ini ujungnya 6 ya. Berarti hasilnya 336. Gimana? Masih belum jelas? Oke, saya jelaskan ulang ya. 336 ini. Jadi gini, kalau untuk perkalian seperti ini, cermati jawaban. Ini kan ada ujungnya itu ada 4, ada 6, ada 0, ada 6. Kalau kalian merasa pusing untuk perkalian berapa-berapanya, kalian hafalkan ujungnya aja. 8 kali 7 itu kan 56. Ujungnya itu 6 ya. 6 kali 6 pasti ujungnya juga 6. Nah, berarti yang ujungnya bukan 6 itu udah pasti salah gitu. Ini salah, ini salah, ini salah. 8 kali 7 aja udah 56, belum dikalikan 6, berarti ini juga pasti salah, terlalu kecil ya. Jadi jawaban yang benar adalah pasti 336. Oke, lanjut. Dari angka 2, 3, 5, 6, 7, 9. Nah, sekarang kita lihat angkanya ini ada berapa nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka dan boleh berulang ya. Ingat, boleh berulang ya. Banyaknya bilangan ganjil yang lebih dari 400 ya. Pertama, bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil berarti nilai satuan yang di sini ya, itu harus merupakan bilangan ganjil. Yaitu di sini ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Ingat, berarti di sini ada 4 bilangan. Hati-hati, ini bukan angka 4 ya, tapi menandakan ada 4 bilangan ganjil ya. Beberapa teman di antara kalian sering bertanya, Pak, 4 kan genap bukan ganjil. Ini maksudnya bukan angka 4 ya, tapi ini ada 4 bilangan ganjil ya. Oke.
Kemudian syarat yang kedua, banyaknya bilangan ganjil yang lebih dari 400 ya. Kalau lebih dari 400 berarti nilai ratusannya harus di atas 4 ya, berarti 5, 6, 7, 9. Juga ada 4 ya. Nah, kemudian karena bilangannya ini boleh berulang, berarti semua angka yang pernah duduk di ratusan maupun satuan boleh menduduki nilai puluhan. Berarti semua angka di sini boleh menduduki posisi puluhan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 6 kali 4 24, 24 kali 4 96 ya. Jadi hasilnya adalah 96. Oke, lanjut. Dari angka 2, 4, 6, 7, 8, 9 disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Nah, berarti ingat di sini kalau ada kalimat bilangan yang berbeda, berarti tidak boleh ada pengulangan. Sekarang banyaknya bilangan yang lebih besar dari 400 dan kurang dari 800 ya. Syaratnya ya, bukan ganjil genap, tapi ini mah lebih besar dari 400 tapi kurang dari 800. Kalau dilihat dari angka gini ya, yang lebih besar dari 400 berarti yang ratusannya adalah 4, 6, 7. Karena 8 tidak boleh, karena harus kurang dari 800. Nah, berarti pada posisi ratusan di slot pertama ini hanya ada 3 bilangan ya, atau 3 angka yang boleh mendudukinya, yaitu angka 4 ya, angka 4, angka 6 dan angka 7 ya. Nah, karena salah satu dari 6 ini sudah duduk di sini, maka sisanya tinggal 5 ya. Gitu. Ya. Maksudnya tuh gini, contohnya ya, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau misalnya kita anggap angka yang duduk pertama itu, ini contohnya ya, contoh bilangan. Awas jangan disamakan dengan yang ini. Ini contoh bilangan. Misalnya kita naruh bilangan yang angka 7, berarti bilangannya adalah 700 ya. Nah, otomatis karena 7 sudah di sini, maka 7 pada posisi berikutnya 7 di sini udah hilang ya. Udah pindah karena udah menempati posisi yang pertama. Berarti tinggal 5 lagi ya. Sekarang tinggal 5 lagi, kita ambil contoh berapa? Misalnya angka 9 ya. Sini angka 9. Otomatis ya, yang keduanya itu udah, karena udah angka 9 udah masuk, maka angka 9 di sini tinggal udah hilang ya. Berarti di posisi yang angka satuan, menempati satuan, itu angkanya tinggal ada berapa? Ya, tinggal 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal maaf. Oke, di sini tinggal 4 ya. Berarti tinggal dikalikan aja ya. 5 kali 4 20, kali 3 60 ya. 60. Oke, lanjut. Nah, ini orang-orang teknik, terutama jurusan TKJ ya, Elin ya, ini sudah tidak asing lagi. Setiap warna pada suatu komputer menggunakan konsep red, green, blue sebagai unsur warna utama. Jika setiap unsur memiliki rentang nilai kecerahan 0 sampai 255, maka banyaknya warna yang bisa dibuat adalah, ingat, kunci utamanya adalah 3 dan 256 ya. 3 itu dari mana? 3 ini ya, red, green, blue. Itu ada 3 ya. Kemudian ada rentang warna 0 sampai 255, ini berarti 256. Awas ya. 0 sampai 255 itu ada 256 angka. Jadi merah masing-masing ada rentang sebanyak 256, green 256 ya, blue juga 256 ya. Kalau ini dikalikan
ya, maka hasilnya ini ya sama saja dengan 256 pangkat 3 ya. 6 kali 6 kali 6 ujungnya pasti 6 ya. Berarti ini salah, ini salah, ini salah ya. Kalau 256 kali 256 kali 256 nggak mungkin hasilnya 65.000 ya. Hasilnya pasti 16.777.216 ya. Ini kenapa salah walaupun ujungnya 6 terlalu kecil ya. Coba aja kalian hitung pakai kalkulator ya. Ini cara cepatnya aja. Oke, lanjut soal berikutnya. Data pada komputer sering disebut byte yang terdiri dari 8 bit. Jika setiap bit dapat berupa angka 0 dan 1 ya, 0 untuk logic false atau 1 untuk true ya. Banyaknya byte berbeda yang dapat dibuat adalah ini sama saja ya, ini bit ke-1, bit kedua, bit ketiga, bit keempat, bit kelima, byte ke-6, byte ke-7, byte ke-8 ya. Sementara di sini masing-masing punya 2 yaitu 0 dan 1 kan, ada 2 ya. Ini berarti sama saja dengan 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 8 ya. Hasilnya berapa? 256 ya. Ini berarti. Oke, lanjut. 1/3 faktorial ditambah 2/4 faktorial ditambah 3/5 faktorial ya. Ingat 3 faktorial itu ya, 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah sekarang kita lihat yang 1/3 faktorial, kita jadikan menjadi 5 faktorial. 1 ya, ditambah per 5 faktorial ya, ditambah karena ini tetap ya berarti 3/5 faktorial. Oke, sekarang kita perhatikan 3 faktorial dengan 5 faktorial ini kurangnya berapa? Ini kan sudah sama ya, 5 kali 4 20 ya, tidak ada angka 5 dan tidak ada angka 4 di sini kan, berarti 20 ya. Tinggal 20 aja kali 20 kali 1 ya. Berarti berapa? Ini 20 ya. Itu. Kemudian yang 4 faktorial ya. 4 faktorial berapa? Yang kurangnya di sini tidak ada angka 5 ya. Berarti 5 kali 2 berapa? 10 ya. 20 tambah 10 tambah 3 33/5 faktorial ya. Berarti yang D ini. Oke, soal berikutnya. Showroom notebook rakitan siswa SMK menampilkan 6 jenis notebook berbeda yang akan disusun secara berjajar ya. Kalau disusun secara berjajar udah otomatis ini susunannya diperhatikan, berarti faktorial ya. Oke, faktorial. Apabila terdapat sebuah notebook yang harus berada di ujung paling kanan, banyaknya susunan notebook yang terdapat dibentuk adalah, nah artinya notebook itu salah satunya harus tetap di ujung paling kanan. Di sini fix ya. Ini letaknya udah pasti. Nah, ini artinya pemahaman soal ini adalah tinggal 5 notebook aja ya yang disusun secara acak ya. Jadi 1 2 3 4 5 ya. Nah, karena apa? Karena notebook, salah satu notebook harus tetap ada di ujung paling kanan. Jadi tinggal 5 netbook ini yang diacak ya. Kalau 5 netbook diacak berarti 5 faktorial ya. Tinggal 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 20, 60, 100, 120 ya. Demikian untuk volume pertama ini cara menyelesaikan soal-soal peluang di volume 1 yang menyangkut tentang filling slot dan permutasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.